Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Banyu 286. Kali ini gue akan memberikan tutorial atau cara pasang lampu LED kolong untuk motor Yamaha NMAX menggunakan relay 4 pin dan saklar. Video ini merupakan video lanjutan atau video part 2 dari video gue sebelumnya, yaitu pemasangan lampu LED kolong untuk motor NMAX yang sebelumnya di part 1 tidak menggunakan saklar dan tidak menggunakan relay 4 pin. Kali ini gue menggunakan relay 4 pin dan saklar sendiri. Jadi untuk lebih jelas dan detailnya yuk sama-sama kita simak videonya sampai habis. Nah, bisa dilihat penampakan lampunya. Tadi dari awal video bisa dilihat ya, untuk sinarnya itu tidak stabil karena ini merupakan pemasangan masih part 1 ya, tidak menggunakan relay tambahan atau 4 pin. Jadi nah itu seperti itu, sinarnya dia tidak stabil. Nah, lanjut untuk cara pasang relay 4 pin atau menambahkan relay 4 pin di lampu LED kolong dan memakai saklar atau switch. Nah, ini merupakan relay 4 pin ya. Ini yang gua pegang ini adalah relay 4 pin merek Bossy, yaitu 30 ampere 12 volt dan dilengkapi oleh sikring atau fuse DX kecil khusus motor 15 ampere. Tapi nanti pada implementasinya gua akan mengganti yang 10 ampere aja cukup gitu ya, karena ini 15 ampere terlalu besar ya. Nah, kenapa gua menggunakan relay atau menambahkan relay di lampu LED kolong? Padahal kan lampu LED kolong ini kan kecil ya, kategorinya wattnya itu kecil, karena kan ini gua memakai lampu kolong LED itu yang 3 mata besar itu yang 3 watt ya, yang harganya kisaran Rp3.000. Nah, kenapa gue pakai relay? Karena gue memakai lampu LED kolong tersebut sebanyak kurang lebih 35 biji atau 35 piece, yang kalau di total, kalau 3 watt dikali 35, nah itu kan kisaran 70 wattan ya, di atas 50 watt. Jadi itu wattnya tentunya besar ya untuk sekelas motor atau di motor NMAX ini. Jadi solusinya yaitu ditambahkan pemasangan relay untuk membuat stabil tegangan supaya sinarnya stabil dan lebih terang dan lebih maksimal dan menghemat daya dari aki itu sendiri, jadi nggak cepat drop. Nah, lanjut cara pasangnya, yaitu di sini ada relay 4 pin. Nah, untuk mereknya bebas ya, ya kebetulan gue memakai merek Bossy yang sudah terkenal. Kalau untuk mereknya bebas, macam-macam, relay 4 pin banyak bisa digunakan, yang penting 4 kaki ya, yang penting 4 kaki atau 4 pin. Nah, untuk cara pasangnya itu di situ ada kode-kodenya ya, ada 30, 85, 86 dan 87. Kalau 30 itu adalah untuk jalur ke aki langsung. 85 merupakan jalur massa atau negatif aki atau kabel bodi atau kabel rangka, baut bodi atau baut rangka ya untuk 85. Yang penting massa. Kemudian 86 itu adalah kontak dari kunci kontak atau dari saklar, kalau menggunakan saklar sendiri ya, atau menggunakan saklar tambahan itu bisa disambung ke 86. Kemudian untuk 87 merupakan jalur output dari relay ini yang ditujukan ke positif, kabel positif lampu kolong yang mau digunakan, atau lampu variasi lainnya ya, kalau mau diaplikasikan lampu tembak, lampu sorot atau lain sebagainya. Jadi intinya 87 itu untuk strum atau positifnya dari kabel aksesoris yang akan kita gunakan. Nah, itu jalur 87 itu yang gue pegang, itu langsung ke lampu kolong ke jalur pertama. Jadi jalur pertama itu positifnya disambung ke 87 ya. Nah, ini berlaku untuk aksesoris lainnya ya, untuk pasang lampu sorot atau lain yang wattnya di atas 30 watt, gue saranin pakai relay 4 pin ya. Kemudian nah ini dilengkapi juga dengan sikring atau fuse ya, untuk memperaman, safety untuk kelistrikan. Jadi ketika ada konslet akan putus di sikring ya, di fuse, jadi nggak sampai ke aki. Walaupun di sistem kelistrikan di motor di aki itu sudah ada fuse-nya juga sendiri ya. Jadi ini kita buat pengamanan double, jadi sikringnya kita tambahin di jalur ini. Nah, seperti itu ya untuk penampakannya.
penampakan pemasangannya seperti itu. Nah, untuk kode-kodenya yang tadi gue jelasin bisa dipraktekkan. Mungkin kalau ada yang kurang jelas nantinya bisa di komen di kolom komentar agar bisa gue jawab ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ini ada relay 4 pin 30 ampere ya, mereknya Bose. Ini gue beli dengan harga kisaran Rp12.000, yaitu tapi di online. Tapi kalau di bengkel variasi atau di toko variasi mungkin tidak segitu, harganya kisaran 20 ribuan. Nah, lanjut. Nah, ini merupakan hasil sinar pemasangan relay ya. Jadi setelah melewati relay dari strum yang melewati relay, nah itu hasilnya tadi, dia lebih stabil dan lebih terang. Nah, ini sudah terpasang ya. Nah, ini merupakan relaynya ya, relay setnya yang sudah gue jelaskan tadi di awal. Nah, ini sudah lampu LED kolong ini yang sebanyak 35 biji, 35 piece yang gue pasang sudah melalui relay. Nah, bisa dilihat hasilnya. Nah, itu dia lebih stabil untuk tegangannya, arusnya, jadi dia lebih stabil ya. Karena kalau kita menggunakan tanpa relay, arus yang masuk ke aksesoris itu terbagi-bagi oleh listrik atau kontak strum yang kita ambil. Misalkan kita ambil dari kontak. Kalau kita ambil dari kontak, listrik itu kan sentralnya kan di kontak ya. Nah, dari kontak itu membagi-bagi listrik kemana-mana, ke lampu utama, ke senja, ke sen, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ambil dari situ strumnya, otomatis kan strum terbagi-bagi dong, akan membuat tegangan tidak stabil dan kecil besar sesuai dengan kelistrikan yang kita gunakan pada saat itu. Nah, kalau kita menggunakan relay 4 pin ini, nah keuntungan dan kelebihannya itu strum itu langsung diambil dari aki, jadi lebih stabil. Jadi strumnya itu full ke aksesoris yang kita tuju melalui relay. Nah, kalau menggunakan relay itu udah pasti membuat lampu itu lebih terang karena powernya, arusnya, listriknya lebih kenceng, lebih besar ya, dan lebih stabil karena langsung dari aki, tidak terbagi-bagi oleh listrik dari atau arus dari kunci kontak. Untuk itu makanya baiknya untuk pemasangan lampu-lampu yang ya mungkin di atas 20 watt atau 30 watt, baiknya saran gue ditambahin relay 4 kaki. Karena relay 4 kaki ini juga tidak mahal ya untuk harganya sendiri, tapi manfaat dan keuntungan dan kelebihannya itu lebih banyak dibanding kita tanpa memasang relay. Nah, ini gue menambahkan saklar ya, ini saklar racing atau saklar panel 4 channel dan berikut indikator LED dan voltmeter. Nah, ini kalau ada yang mau minat, ada juga di deskripsi gue link pembeliannya untuk saklar racing panel 4 channel. Nah, itu gue menggunakan saklar itu untuk lampu aksesoris di motor gue ya. Nah, itu gue pasang di nomor 1 tadi, di saklar panel 4 channel atau saklar racingnya itu gue sambungkan ke saklar nomor 1. Saklar ini kecil ya, maksudnya kekuatan saklar itu kecil, mungkin kisaran 20-30 watt ya mampunya kalau tanpa relay. Tapi kalau sudah melalui relay mau berapa watt pun saklar itu kuat, karena saklar itu hanya fungsinya mengaktifkan dan menonaktifkan fungsi relay yang bekerja penuh. Saklar hanya sebagai pematik atau pemberi sinyal untuk on dan off. Jadi baiknya pemasangan relay ya untuk pemasangan aksesoris lainnya. Nah, ini merupakan LED-nya 3 mata itu loh, yang 3 watt tuh, satu strip itu 3 watt ya, 3 mata. Ini gue pasang sebanyak kurang lebih 30-an lah, 30 sampai 35 biji lampu ini, 35 piece ya, tinggal dikali aja udah 3 watt kali 35. Nah, ya kan 30 aja kali 3 aja udah 90 watt ya kan. 5 kali 3 itu adalah 15, jadi kurang lebih 105 watt ya totalnya. Ini lampu LED kolong yang gue gunakan di motor NMAX ini ada 105 watt. Jadi kalau tanpa relay itu ya sangat membebani kelistrikan motor ya kalau kita tidak menggunakan relay. Itu otomatis juga akan membuat lampu LED ini cahayanya kurang terang atau redup, dan mungkin ya memperpendek umur dari dari lampu itu sendiri ya, jadi nggak lama karena kan arusnya dia nggak stabil lah yang masuk ke lampunya itu. Nah, ini bisa dilihat, nah itu lampu LED yang gua
pasang di sekeliling motor gue dengan rapi dan tidak terlihat lampu-lampunya itu. Bisa dilihat, kalau ingin dicontek silahkan, monggo. Untuk posisi-posisinya yang rapi, yang bagus, yang safety, yang keren ya kan, atau bisa disesuaikan atau ada usulan mau ditambahin dimana, terserah, bebas sesuai kreativitas. Nah ini gue pasang lampu-lampu ini rapi ya, maksudnya nggak kelihatan posisi lampunya, jadi yang terlihat hanya sinarnya. Karena gue melihat selama ini di YouTube, gue lihat channel lainnya kalau masang lampu LED tuh kayaknya berantakan gitu ya, berantakan maksudnya kelihatan gitu loh, lampu LED kolongnya itu di posisinya tuh ditaruhnya tuh kelihatan, fisiknya tuh kelihatan kan, itu malah kurang bagus ya kalau menurut gue pribadi, itu kurang bagus. Yang bagus itu kan hanya terlihat sinarnya, tapi posisi lampunya itu tidak terlihat ada di mana nih posisinya, kok sinarnya ada, walaupun ya bisa ditebak, tapi kan lebih manis dan lebih rapi, eye-catchy-nya tuh nggak kelihatan ya kan. Karena gue termasuk aliran yang kalau modifikasi, kalau masang aksesoris itu sukanya yang rapi ya, untuk pengerjaannya, pemasangan, dan tentunya safety dan aman ya untuk kelistrikannya. Nah kalau yang seperti ini insya Allah dijamin aman lah untuk skema pemasangan seperti ini. Nah, makanya untuk intinya sambungan-sambungan di isolasi bakar atau selongsong bakar atau diisolasi ya untuk setiap sambungan. Jangan sampai ada yang tersambung atau tergempet antara positif dan negatif yang dapat mengakibatkan konslet. Nah ini bisa dilihat sampai di dalam cover pun gue pasangin lampu. Nah bisa dilihat ya, untuk pemasangan lampu LED kolong di motor gue Yamaha NMAX 2018 ini. Nah ini untuk pemasangan lampu LED ini juga berlaku untuk semua jenis kendaraan ya, baik motor yang lain juga, mau tipe motor lain atau merek lain, itu sama aja skemanya, pemasangannya bisa seperti ini gitu ya kan. Nah itu masih berantakan perkabelannya karena gue belum sempat rapikan, tapi nanti gue rapikan menggunakan selang fleksibel plastik. Nah ini merupakan penampakan saklar panel ya. Nah itu nomor 1 itu ya. Nah itu merupakan kontrol atau saklar atau switch yang gue sambung ke lampu LED kolong. Nah itu saklar nomor 1 untuk nah itu jalurnya lewat situ. Nah ini skema pemasangan, yaitu kabel warna merah itu adalah kabel input ke saklar ya, ke saklar racing itu. Kabel input itu gue ambil dari jalur kontak, ya untuk kabel warna merah. Gue ambil dari kabel kontak, kunci kontak ya, output kunci kontak, karena biar kalau posisi kunci kontak off, jadi saklar itu tidak berfungsi. Kalau diambil langsung dari aki ya, pada saat motor off ya kunci off ya bisa nyala kontak ya, karena jalur inputnya langsung dari aki, tapi karena ngambil dari kontak jadi ngikut kontak. Itu harus hanya untuk mengaktifkan itu aja ya, untuk mengaktifkan itu saklar itu sendiri gitu. Kalau outputnya itulah yang warna biru, kabel yang warna biru itu merupakan kabel output dari saklar panel racing 4 channel itu. Nah itu kabel-kabelnya yang warna biru itu, warna biru polos, itu kabel outputnya untuk si saklar ini ada 4 channel, jadi ada 4 kabel warna biru untuk si outputnya si saklar ya. Nah ini adalah perkabelannya yang sudah gue jelaskan tadi, jalurnya 85, 86, 87 dan 30 ya. Gue ulangin, mungkin 30 itu adalah jalur power dari aki langsung positif. 85 nya itu adalah jalur negatif aki atau baut rangka, mau disambung ke baut rangka atau baut bodi bisa untuk massa ya. 86 itu adalah kontak, kunci kontak, jalur kunci kontak atau jalur saklar ya, atau saklar gitu ya. Untuk 86 saklar gue menggunakan saklar racing, jadi bisa diambil untuk saklar jalur ke saklar itu ambil di 86 untuk
listriknya untuk input ke saklarnya. Bisa dari saklar, bisa dari relay, bisa dari kunci kontak. Kemudian untuk 87 nya itu adalah jalur output ya, jangan lupa ya, 87 itulah output si relay. Powernya itu dari 87 menuju ke kabel positif atau kabel listrik atau kabel powernya si aksesoris yang akan kita gunakan. Biasanya sih kalau aksesoris itu kan kabelnya warna merah ya, kalau untuk kabel positifnya itu warna merah gitu loh, untuk jadi harus warna merah disambungnya, atau kabel positif. Untuk negatif dari aksesoris, untuk kabel negatif dari lampu aksesorisnya bisa disambung ke negatif keluaran relay bisa, atau ke rangka bodi atau baut-baut yang ada di bodi bisa juga, bisa dicoba aja nanti, itu bisa untuk masanya bebas ya. Tapi kalau gue kali ini gue ngambil semua, gue pusatkan dari aki. Kalau untuk masa ya, gue tarik satu kabel, jadi gue tarik dua kabel ya, satu positif masuk ke relay dan negatifnya gue ambil dari aki. Nah itu gue pakai 10 ampere ya, untuk fuse atau sikringnya gue gunakan 10 ampere, karena setelah gue hitung 10 ampere itu udah lebih dari cukup. Kalau 15 ampere terlalu besar ya, tapi nggak masalah sih sebenarnya, intinya minimal 10 ampere lah. Nah untuk cara penghitungan ampere untuk penentuan sikring itu adalah total watt dibagi voltase. Misalkan lu pakai watt 100 watt, nah dibagi voltase itu 12. Misalkan 100 dibagi 12 hasilnya berapa? Nah hasilnya berapa itu dikali 2. Misalkan dapat hasilnya 7, sekian ya kan. Nah baiknya digenapkan ke atas ya, walaupun yang ampere 7,5 ampere ada ya, cuman baiknya digenapkan ke atas, misalkan 10 ampere gitu ya kan. Seperti itu. Atau seperti ini, total watt lo bagi 12 hasilnya berapa dikali 2 ya kan, seperti gue tadi dikali 2. Misalkan hasilnya 3 ya kan, 3,5 hasilnya. Terus nah itu 3,5 itu dikali 2 jadi 7 ya kan, misalkan 7 ampere ya kan, baiknya digenapin ke atas jadi 10 ampere. Atau hasilnya 12, misalkan 12,5, nah digenapkan jadi 15 ampere. Jadi begitu untuk skema penghitungan penentuan ampere untuk sikring atau fuse ya. Dan selanjutnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan lainnya. Nah ini baiknya untuk penentuan kabel, baiknya pakai kabel yang bagus ya, kabel yang berstandar, jangan pelit-pelit untuk penentuan kabel. Kalau bisa pakai kabel yang tebelnya itu mungkin kisaran 0,85 mili lah, yang tembaga murni ya, warna kuning, supaya dia nggak panas untuk kabelnya, baiknya gitu. Hey there. Nah sekarang kita tes ya, ini udah gua rapihin, maksudnya kabel-kabel udah rapi, udah tinggal gua rakit bodinya untuk merapikan. Ini udah gua tes semua dan gue pastikan semua aman, dan nggak ada masalah ya semuanya. Nah ini dari saklar panel racing 4 channel ini, jalurnya dari situ ngikutin jalur rem sebelah kiri ya, tinggal di kabel tis biar rapi turun ke bawah. Nah ini kabel-kabelnya ini gue udah rapiin ya, menggunakan selang fleksibel yang bisa dibeli di online atau di toko apalah terserah ya kan. Menggunakan selang fleksibel agar lebih rapi aja untuk pengaplikasiannya. Kalau tanpa selang juga bebas, nggak perlu, nggak wajib. Ini hanya gue aja karena gue suka modifikasi yang rapi ya, yang simple, yang rapi, nggak banyak kabel lalu lalang, karena niatnya ribet. Kalau begini setidaknya meminimalisir keruwetan ruang kabin, ruang dalam bodi, jadi kabel nggak lalu lalang di mana-mana ya kan. Nah itu penampakannya. Nah itu ada lagi di depan tuh udah gue pasang selang fleksibel semua untuk sambungannya, untuk perkabelannya. Nah ada juga yang nggak gue pasang, jadi disesuaikan aja gitu ya kan. Nah ini yang di kolong posisinya di situ ngumpet tapi kelihatan sinar ya kan, nggak asal nempel di mana-mana kelihatan. Nah di dalam mesin juga pasangin kalau bisa.
Yang kedip-kedip ini seperti di video gue sebelumnya, yaitu gue menggunakan modul yang harga Rp5.000 ya untuk nih kedip-kedip ini supaya dia berkedip, menggunakan modul tambahan yang buat kedip ya, yang harga kocengan 5.000-an lah, masalah yang hanya 2 jalur itu. Nah, kedip seperti kedip pesawat itu jedanya sekitaran 2 menit ya. Untuk kedipannya seperti itu, dia ada banyak model. Nah itu gue taruh 4 di behel. Di dalam cover atas rem juga gue pakai 2. Itu kalau itu masuknya ke rem ya. Kalau yang di dalam tadi, dalam tile di atas lampu itu ngikut arusnya, gue langsung bilik ke arus rem karena melalui modul blitz pesawat yang gue pasang di lampu rem supaya bisa kedip saat standby. Itu cara pasangnya ada di video gue lainnya. Kalau ada ingin melihat bagaimana cara pasang blitz pesawat di lampu rem Yamaha NMAX, bisa dikunjungi channel gue untuk melihat pemasangannya. Nah, sekarang kita cek di luar ya. Ini kondisi malam di luar, di depan rumah. Di jalan kita lihat hasil pemasangan yang gue lakukan di part 2 ini, di video lanjutan part 2 ya kan. Nah, ini kondisi lampu senjanya nyala ya, lampu senjanya nyala. Nah, ini gue menggunakan LED indikator variasi ya, hanya fake lampu alarm. Itu cara pasangnya juga ada di video gue lainnya, bisa dilihat. Nah, itu nyala lampu, kalau posisi off nyala ya, posisi on dia akan mati. Untuk cara pasangnya bisa kunjungi video gue lainnya ya. Nah, ini penampakannya, saklarnya, saklar panel racing. Bagi yang ingin mau pasang, mau beli, bisa dikunjungi di deskripsi gue ada. Nah, itu gue menggunakan saklar itu ya, pulsar ya. Gue menggunakan saklar kanan kiri dari pulsar. Jadi ada lampu LED nya. Itu gue beli di online dengan harga kisaran 300 ribuan. Oh ya, saklar ini gue beli dengan harga 135.000 ya kalau nggak salah, 130-an di online. Link deskripsinya ada di bawah. Kebetulan itu saklar gue sendiri ya. Untuk saklar racing itu, bagi yang minat silahkan mau beli, ada di link deskripsi dengan harga 135.000 free ongkir ya kan, dari Tokopedia, Bukalapak, Shopee free ongkir sampai Rp20.000 ya kalau untuk Tokopedia atau Bukalapak, atau di Shopee juga bisa, ada linknya nanti. Nah, itu saklarnya, saklar kecil sebelah kanan itu adalah fungsinya untuk lampu sorot yang kecil tuh, yang merah, yang ada angel eyes-nya itu di tengah di situ. Nah, itu juga gua lampu sen gue nyala ya. Lampu sen gua itu jadi 2 fungsi, jadi senja dan lampu sen. Itu cara pembuatannya ada di video gua lainnya di channel gue. Silakan kunjungi channel gua, dilihat video gua cara membuat lampu sen motor supaya menjadi 2 fungsi atau menjadi senja dan lampu sen. Caranya gampang, hanya modalnya hanya butuh Rp10.000 membuat lampu sen menjadi lampu senja atau menjadi 2 fungsi ya gitu. Bisa dikunjungi di channel gua, di video gua lainnya untuk cara pemasangan. Nah, ini hasilnya, ada efek di lampu utama, di sekelilingnya jadi warna merah. Nah, itu di kolong bisa dilihat cahayanya lebih terang, lebih stabil ya kan untuk lampu kolongnya. Nah, itu di situ nggak kelihatan posisinya. Kemudian di LED, di cover indikator radiator bagus. Untuk cara pasangnya bisa dilihat di part 1-nya ya, di video gue part 1 bagi yang ingin melihat pemasangan dari awalnya motor lampu LED kolong-kolong ini, di kolong motor gue ini bisa dilihat dari part 1 kalau ingin biar jelas, biar hatam cara pasangnya. Karena di part 1 itu gue menyambung arus listriknya dari lampu senja ya, kalau nggak salah dari lampu senja listriknya itu. Untuk yang part 1-nya kali ini gue langsung dari aki, yang part 2-nya ini langsung dari aki melalui relay dan menggunakan saklar racing atau switch. Nah, itu penambahannya di behel
di part 1 belum ada di behel, sekarang gue tambahin di behel ya. Jalurnya sama, satu jalur mengikut ke sentral, ke depan, ke saklar, kecuali yang di dalam ini. Nah ini yang di dalam tile di atas lampu stop lamp itu hanya ada tiga mata, 2 strip itu mengikuti arus dari rem ya. Nah yang lainnya itu mengikuti dari relay atau dari saklar racing dari depan. Nah ini penampakannya di luar. Nah, ini penampakannya sekarang kita lihat bersama. Keren, tapi nggak norak, glow in the dark ya kan. Nah ini kunci on ya kan. Nah, voltmeter nyala, indikator voltmeter, saklar. Nah itu ada 4, di situ ada 4 saklar ya. Nah hanya 3 saklar yang gue gunakan kali ini. Ada 1 saklar masih kosong slotnya yang akan gue gunakan, mungkin akan gue gunakan untuk selanjutnya pemasangan di aksesoris selanjutnya. Masih ada, gue punya slot 1 saklar kosong. Nah ini kita tes jalan ya, kita tes penampakan atau hasil sinarnya saat motor jalan malam hari agar ada bayangan. Nah itu gue menggunakan lampu rem ini ya, pakai modul ya untuk lampu blitz pesawat itu jeda 3 detik. Jadi setiap 3 detik dia nyala, dan ketika direm dia akan berkedip cepat atau seperti kedipan strobo ya, walaupun tidak seperti strobo, hanya kedip cepat, tapi bisa diatur kecepatan kedipnya. Nah itu cara pasangnya juga ada di video gua lainnya di channel Banyu 286, silahkan kunjungin untuk mengetahui cara pasangnya modul blitz pesawat di lampu rem atau di stop lamp Yamaha NMAX gua ini. Nah ini penampakannya bisa dilihat. Nah itu lampu senjanya bisa menjadi lampu senja dan lampu sen. Yang lampu sen menjadi lampu senja bisa dilihat. Nah itu penampakan rame tapi nggak norak ya kalau menurut gue sih. Walaupun rame seperti odong-odong, tapi pemasangannya rapi, nggak kelihatan, bagus, nggak mengganggu orang lain ya kan. Simple, kreatif ya menurut gue gitu ya kan. Nah kita cek lagi sekali lagi, kita tes lagi untuk pemasangannya. Nah mungkin kalau ada yang kurang jelas atau ingin menanyakan pemasangan aksesoris lainnya atau terkait video ini, bisa komen aja, nanti akan insya Allah gue balas bila sempat. Gue usahakan akan gue balas satu persatu, gue jawab bila ada yang ingin ditanyakan terkait pemasangan aksesoris atau ada yang ingin request ingin pasang apa, bikinin tutorialnya boleh. Nanti kalau ada kesempatan gue buatin tutorialnya apabila ingin merequest membuatkan tutorial pasang ini, misalkan pasang ini di motor ini misalkan. Sebenarnya pada dasarnya pemasangan aksesoris itu sama aja sih, baik motor NMAX atau yang lainnya. Di motor Honda juga skemanya sama, hanya yang dibedakan biasanya nggak ada ya maksudnya caranya aja, kabelnya aja warnanya beda mungkin. Kalau untuk motor yang lain jenis-jenis kabelnya, kabel standarisasi pabriknya. Nah ini motor yang NMAX gue bisa dilihat bersama ya, itu lampu tembak sorot gue yang kecil di depan, itu saklarnya sebelah kanan yang kecil, emang sengaja gue pisahin, nggak gue satuin. Nah itu lampu sen 2 fungsi, lampu sen NMAX menjadi lampu senja juga 2 fungsi. Ketika di sen dia akan kedip, yang satunya tetap manteng gitu. Ini hanya berlaku untuk di depan ya, untuk yang lampu senja itu. Untuk lampu sen yang belakang dia normal nggak nyala ya. Kalau dibuat nyala juga nanti kesian yang belakang bingung ya kan. Ntar nih orang kok nyala terus ya kan, bingung. Baiknya yang depan aja untuk dinyalakan. Mungkin cukup sekian untuk video gua kali ini. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar. Akhir kata gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.